その日が来た。何？まさか。完了しました。行動開始。庁舎内すべての皆さんにお伝えします。猟銃を持った男が庁舎内に侵入し、現在建物の屋上付近に潜んでおります。皐月班はセンシングシステムの護衛、水無月班は狐の処理。本館1階のホールに集合してください。やる気か、人間ども。狐は化けの皮を剥がされ、屋上の北側にいます。順番に避難していただきますが、避難は7名ずつとします。最初の7名です。発砲音とともに狐が逃走あるいは暴れ出した場合は、人間の DNA 違いますね。次の7名よ。この中にもいません。いた。Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Ngelanjutin Parasite Part 3 kemarin, Parasite Part 4 episode 19-24. Enjoy! Si narapidana bernama Uragami ini memiliki kemampuan membedakan parasit dikarenakan mereka punya satu kesamaan, yaitu sama-sama punya insting membunuh yang kuat. Maka dari itu, dia nggak bisa bilang kalau Shinichi itu parasit. Karena Shinichi nggak punya insting membunuh yang sekuat itu. Karena Shinichi terlibat dengan kasus-kasus parasit itu semua, dia dan ayahnya jadi ditempatkan di tempat yang sekiranya aman. Kepolisian dan militer akan bergabung membentuk tim anti parasit. Kepala kepolisian menyarankan agar Uragami diikut sertakan karena kemampuan yang dia miliki. Tapi si kapten tentara tidak setuju, takut dia akan mengacau. Karena kita tahu sendiri kalau dia adalah pembunuh berantai. Tapi tenang, karena instansi kemiliteran sudah punya alat sensor untuk mendeteksi para parasit. Di sisi lain, kelompok parasit ini mulai merasa keberadaannya terancam. Karena sudah banyak anggotanya yang meninggoy, bahkan mereka sudah mendengar rumor tentang tim anti parasit. Shinichi udah mulai masuk sekolah lagi. Tapi baru aja hari pertama masuk, dia malah diminta si kepala kepolisian buat ikut andil di tim anti parasit. Hari H tiba. Ngepas banget, gedung pertama yang di sweeping adalah balai kota. Di mana memang di sanalah kelompok parasit berkumpul. Orang-orang di sana disuruh berbaris dan keluar berbaris per 7 orang. Dan yang mereka nggak tahu, mereka akan melewati sensor pendeteksi parasit. 狐が逃走あるいは暴れ出した場合は、直ちに防護措置を取れ。人間の DNA 違いますね。この中にもいません。いた。こいつです。まずは女か。Wanita itu langsung dipisahkan sendiri dan didor dengan senjata berdaya rusak tinggi. Uragami ditugaskan untuk ikut ke regu yang akan masuk menyisir gedung. Tapi betul aja, karena dia psikopat, dia malah menunjuk seenaknya orang-orang yang katanya parasit. Alhasil, keadaan jadi chaos. Sensor parasit itu rusak karena tertembak. Banyak manusia yang sebenarnya bukan parasit jadi korban tembak juga. Dan sebenarnya tim penyerbu pun sudah nggak peduli lagi mau itu manusia atau parasit. Pokoknya yang dikiranya parasit ya langsung ditembak. Gila emang. Bertemulah mereka dengan Gotou. Sesaat melihat mata Gotou, Uragami langsung lari terbirit-birit. Koi yo. 2分くれてやろう。撃て！血が全然出てないぞ。なんだこの音は。奴の体内からだ。しゃらくせえとか言うのか。仕上げにもう30秒。GG parah. Di sisi lain, Hirokawa juga sudah terkepung. Dia mulai berorasi tentang seberapa angkuhnya manusia merasa makhluk paling mulia jadi bisa semena-mena dengan makhluk lain. Menggaung-gaungkan keadilan
Tapi sebenarnya keadilan yang dimaksud cuma untuk kepentingannya aja. Bahkan manusialah yang membuat bumi makin lama makin rusak. Jadi sebenarnya siapa yang parasit? Hirokawa pun dihujani peluru. Yang mengejutkan adalah ketua kelompok parasit ini adalah seorang manusia. Plot twist abis. 広川か。最後までよくわからんやつだったな。この人間を随分と面白がって、それも全て終わった。お前らから見てもかなり珍しいんだろう。 Kesalahan yang besar melepas borgol Uragami. Saat ada kesempatan, dia mengambil senjata regu yang meninggoy dan langsung menembakkannya ke tentara yang mengawasinya. Gotou yang mungkin satu-satunya parasit yang tersisa di gedung itu langsung mengamuk, membunuh semua regu anti parasit yang berpapasan dengannya. Dan kini regu yang tersisa cuma si kapten, yang akhirnya kepalanya pun terpenggal. Gotou keluar dari gedung itu. Tidak sengaja, dia bertemu dengan Shinichi. Dia pun berkata akan membunuh Shinichi, tapi bukan sekarang. Lalu dia pergi dari sana. Saking takutnya, Shinichi sampai bermimpi buruk. Untuk pertarungan terakhirnya melawan Gotou, Shinichi tidak mau melibatkan siapapun lagi, termasuk polisi dan militer. Shinichi benar-benar setakut itu sampai dia jadi paranoid. Sorenya, tidak sengaja ia bertemu dengan Murano. Tapi lagi-lagi Shinichi bergelagat aneh. Oleh karena itu, malamnya Murano yang khawatir dengan Shinichi menemuinya lagi. Untuk meredam rasa paranoidnya, mereka pun melakukan adegan bercocok tanam. Tapi karena itu juga, Shinichi tersadarkan kalau dia harus tetap hidup demi orang-orang yang ia cintai. Sepulang dari nginep di rumah Murano, Migi langsung merasakan keberadaan Gotou yang semakin mendekat. Mereka buru-buru pergi dari sana, mencuri mobil orang, dan akan pergi ke pelosok yang sepi. Mereka membuat rencana. Migi berpisah dari tubuh Shinichi. Mereka akan ngumpet di tempat yang berbeda. Migi memberi aba-aba ke Shinichi untuk melempar tombak api yang akan membuat Gotou hilang fokus. Dan kesempatan itu akan Migi gunakan untuk memenggal kepalanya. Imada! Yare! 反射的に後藤の統制を離れ。くそ、浅い。 Tapi sayang, Migi menebasnya kurang dalam. Rencana mereka gagal. Migi menyuruh Shinichi kabur, dan dia akan menahan Gotou. Tapi resikonya adalah Migi akan mati karena terlalu lama keluar dari tubuh Shinichi. Rest in peace Migi. Shinichi berhasil kabur dengan tangan kanannya yang buntung. Saat malam, seorang nenek yang melihat Shinichi kayak orang hilang pun membantunya. Lukanya diobati, diberi makan, bahkan diperbolehkan menginap. Shinichi bahkan jadi tinggal di sana selama beberapa hari. ゴミを勝手に捨てていく輩がいるんだ。山火事になりかけて大騒ぎだったんだよ。ゴミの捨て場に困ってるそうだけど、いくらなんでもこりゃないだろう。何日も徹夜で見張ってさ、でも見張ってる日には来ない。 Setelah beberapa hari, Shinichi pun berniat pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba saat tidur dia bermimpi bertemu dengan Migi kecil. Dan saat bangun, betul aja sebuah mata kecil muncul di tangannya yang buntung. Tapi seketika langsung hilang lagi. Mungkin itu terjadi karena masih ada partikel-partikel sel Migi yang sudah menyatu dengan darah Shinichi. Di hari Shinichi pingin pulang, tiba-tiba ada warga yang menghimbau si nenek untuk tidak keluar rumah karena ada monster pembunuh berkeliaran di sekitar sana. Dan pastinya itu adalah Gotou. Shinichi nggak jadi pulang. Karena mendengar kabar itu, dia jadi merasa bertanggung jawab karena bisa dibilang dia yang membawa Gotou kemari. Maka dia juga yang harus membereskan kekacauan ini.
Walau si nenek melarangnya pergi sendirian, tapi Shinichi tetap kekeh. Dia pun pergi cuma berbekal golok karatan. Selang beberapa waktu menyusuri hutan, akhirnya Gotou ketemu dengan posisi sedang tidur. Shinichi langsung pingin menebas kepalanya. Tapi Gotou langsung kebangun saat dia merasa terancam. Shinichi langsung ngumpet dan bersiap melancarkan serangan kejutan keduanya. でも上からならそこに全体重をかけて問題は角度だ今だ Tapi lagi-lagi gagal. Dia terlempar jauh ke gunungan sampah yang terbakar yang sempat si nenek ceritakan. Shinichi terdesak. Walaupun begitu, dia memutar otaknya, mengira-ngira apa kelemahan Gotou. Dan akhirnya dia ingat, sebelum Gotou kabur saat dikepung polisi, dia sempat melihat bagian pinggul kiri Gotou terluka dan tidak beregenerasi. そもそも後藤のスピードにかなうのかほとんど可能性ゼロじゃないかやらなけりゃ入ったやった言ごとけに許さん Walau berhasil kabur, tapi sekarang apa yang dia harus lakukan? Gotou makin marah karena Shinichi tahu kelemahannya. 前にそこに血がついていたのを見たそれだけかいいだろう褒めてやる傷を負わされたのは我慢できん消えろ本当の終わりか誰だミキか何やってんだや Migi terbentuk lagi di tangan kanan Shinichi. Gotou juga kelihatannya kesakitan karena para parasit yang ada di tubuhnya seperti memberontak. Dikarenakan terkena racun limbah pembakaran sampah dari besi yang ditusukkan Shinichi. Gotou yang jadi tidak fokus pun berhasil dipenggal dengan sangat gampang oleh Migi. Migi pun bercerita kalau dia beberapa hari ini memang berada di tubuh Gotou dalam keadaan tertidur. Tapi mungkin karena Gotou bersentuhan dengan tangan kanan Shinichi, kayak apa-apa mah Migi jadi terbangun dan langsung terkoneksi lagi sama Shinichi. Walaupun selnya berceceran kemana-mana karena meledak, sel-sel Gotou mulai berkumpul lagi. Walau tadinya Shinichi iba dan tidak pingin membunuh Gotou, tapi dia ingat lagi dengan tujuan awalnya, yaitu pingin hidup tenang dengan orang-orang yang dia cintai. Maka selama Gotou masih ada, hidupnya tidak akan tenang. Alhasil, jantung inang Gotou pun dihancurkan. Shinichi mengembalikan golok si nenek dan pulang. Walaupun banyak simpang siur di internet, pemerintah tetap tidak menjelaskan secara resmi ke warga tentang parasit. Hari-hari berlalu, keberadaan parasit seakan menghilang. Mungkin mereka juga takut karena melihat insiden pembantaian parasit di balai kota. Atau memang para parasit udah bisa beradaptasi, hidup normal layaknya manusia. Suatu hari, Migi berpamitan pada Shinichi di dalam mimpinya. Dia tanda kutip pingin menonaktifkan dirinya di tubuh Shinichi. Dan Shinichi pun bisa hidup normal layaknya dia sebelum kenal Migi. Hari-hari berlalu. Karena kejadian-kejadian yang dia alami bersama Migi, Shinichi jadi lebih bisa menghargai kehidupan makhluk lain yang tinggal di bumi. Nggak semua poros kehidupan pusatnya di manusia. Di tengah ngedate dengan Murano, tiba-tiba Shinichi melihat Shinapi Uragami. Si psikopat itu berhasil menculik Murano. Dia membawanya ke atap sebuah gedung. Iko ka. Nani yatte?
命は後だ。やめろ！何をしたんだ！この血はそっちの女のだ。頼むよ。じゃあどうすればいい？俺何だってするから。何か目的があるのか？ Uragami melakukan ini karena cuma penasaran dengan Shinichi. Karena dia pun sebenarnya tahu dari awal ketemu kalau Shinichi itu setengah parasit. Dia pingin melihat apakah sisi monster Shinichi akan keluar ketika melihat orang tercintanya dalam bahaya. 泉くん。寄生生物の中間か。前にも誰かが似たようなセリフを俺に。お前なんか後藤に比べれば神細工だ。その子は話せよ。ああ、そうだよ！あんたの言う通り俺は…泉くん！呼んできて。こんな奴に付き合う必要ない。あんたこそバケモン以上のバケモンじゃない！あんたなんて怖くもなんともない。里美。私を抱きかかえて、確かに普通の人とは違うかもしれない。でも人間だよ！もういい！里美！わかった、もういいや。こっちの子の方が面白そうだ。多分これが最後のお楽しみだからな。新一くん、いつだって君のいる場所に行こうとしてたんだよ。でも君は足が速いから、置いてきぼりは私の方だった。今やっと追いついて。やめろ！助ける！そうとも俺は足が速い。奴の動きなんて止まって見える。左でナイフを跳ね上げ、そのまま顎を砕く。そしてぶっ壊れる。なんでいつも。道で出会って知り合いになった生き物がふと見ると死んでいた。なんで悲しくなるんだろう。人間がそれだけ暇な動物だからさ。それこそが人間の最大の取り柄なんだ。心に暇のある生物。なんと素晴らしい。いつまでもメソメソしてるんじゃない。疲れるから自分で持ちな。里美！間に合った！ミキ。Untungnya tangannya sampai menggapai Murano. Tapi mungkin itu pun berkat bantuan Migi. Film pun ditutup dengan pengakuan Shinichi kalau dirinya saat itu jadi mengubur mayat anjing yang tadinya dia buang ke tong sampah. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, betul apa kata Shinichi, manusia tuh terlalu merasa superior dibanding makhluk lainnya. Seakan-akan kayak kita aja yang punya bumi. Padahal bumi kan diisi sama banyak makhluk. Jadi, ayo kita jaga bumi dengan tidak merasa superior dan mengambil semua sumber daya cuma untuk kelangsungan hidup spesies kita. Oke, jadi itulah cerita alur film Parasite yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah dua sahabat manusia dan parasit yang seru dan menegangkan ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.